mendengarkan firman Allah. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah dan perjamuan suci di minggu pertama tahun 2021. Dia Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia Yesus telah mati bagiku.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan telah pimpin kami semua untuk berkumpul bersama, dan kami siap untuk pagi ini dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang mencerahkan, firman yang menerangi hidup kami, memberi harapan, melawat dan mengubahkan, dan kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bersiap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kembali Bapak. Dan langsung kita yuk. Nah, kita akan belajar mengenai terang pada pagi ini karena berkaitan dengan tema Natal kita. Akulah terang dunia, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat 12. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ayat ini kita lihat bersama-sama secara lengkapnya ada di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini berkaitan dengan tema nasional GSBI karena Sinode mengambil tema hendaklah terangmu bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Ya, mengambil nats dari Filipi pasal 2 ayat 15. Satu perintah agar hidup kita ini memancarkan terang, sebagaimana Natal yang saat ini kita sedang sambut, kita rayakan. Kita akan belajar dan juga menggali kebenaran firman Tuhan mengenai terang. Apa sih itu terang? Ya, karena seperti tadi yang terus katakan, dia berkata, akulah terang dunia. Kita akan lihat bersama-sama, akulah terang dunia. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tadi dikatakan di ayat 12, akulah terang dunia. Nah, ayat ini kemudian memunculkan perdebatan tentang Tuhan Yesus sebagai terang dunia itu bagaimana. Orang Farisi membantah dasarnya apa dan saksinya siapa. Ya, ini kalau dalam bahasa hukum Bapak Ibu ini terjadi perdebatan legalitasnya. Kowe iso ngomong engkau adalah terang dunia itu dasarnya apa? Dalilnya bagaimana? Ujung-ujung terkondi itu ada statement akulah terang dunia itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian Tuhan Yesus berkata terang. Nah, saya berharap saya mengajak kita berpikir lebih filosofis ya. Terang tidak perlu membuktikan dirinya terang, karena sudah terang. Ya, terang tidak perlu membuktikan dirinya terang. Ini yang Tuhan Yesus sudah katakan. Aku berkata, akulah terang dunia. Dan kau berkata, buktimu apa? Saksimu siapa? Dalilmu, dasarmu apa kok bisa ngomong begitu? Terang tidak perlu bukti selain terang itu sendiri.
matahari tidak perlu menjelaskan sinarnya bahwa dia matahari. Karena kalau matahari sudah bersinar, ya itulah matahari. Sama juga seperti ada yang katakan langit tidak perlu menjelaskan bahwa dia tinggi. Ya memang sudah tinggi. Tidak perlu ada bukti, dasar, dalil, teori, ukuran dan sebagainya. Ya sudah tinggi memang. Sama juga namanya terang, jati diri, asal tujuan dan juga hakikat dari terang itu sudah terbukti lewat terang. Ya, Bapak Ibu, saya ceritakan seperti ini ya. Lampu yang menyala tidak perlu membuktikan bahwa dia lampu. Ya sudah memang lampu, namanya lampu itu pasti mekan, pasti menyala. Kalau lampu dicetek saklare on, atau nggak nyala, berarti itu ya mati. Wayahe ganti, nggak kanggo, nggak guna lagi. Lampu ketika lampu sudah nyala, itu sudah terang. Dan namanya terang dari cahayanya, dari rasa panas yang dihasilkan dari cahaya itu sendiri sudah membuktikan bahwa terang itu ada. Jadi di sini Tuhan sedang berdebat, ada permainan filosofi kata-kata, dan dia jelaskan bahwa di mana-mana di seluruh dunia ini, kalau sudah bicara soal terang, terang itu sudah membuktikan dirinya sendiri. Dan itu sudah ketika Tuhan berkata, saksimu siapa? Perbuatanku, hidupku, perkataanku, itu adalah bukti terang yang ada dalam diriku. Ya, Bapak Ibu, di sini yang saat ini kita akan belajar bersama-sama. Sama seperti yang saya sempat katakan, lampu, namanya lampu itu kita macam-macam ya. Lampu itu modelnya macam-macam. Bagi yang kelahiran dan mengalami bagaimana dan asal muasal listrik masuk kampung ya, kita diperhadapkan dulu namanya lampu dok, lampu warna kuning, kemudian ada lampu neon ya, berkembang kemudian lampu model TL yang putih, kemudian sekarang ada lampu model LED, nah seperti yang di depan ini LED bunder putih, juga ada lampu yang kecil-kecil. Nah itu model-model lampu. Lampu pun juga ada yang namanya speknya. Biasanya watt ukurannya. Watt itu berkaitan dengan daya listriknya. Watt, 5 watt, 20 watt. Nah berarti listriknya membutuhkan energi seperti itu. Nah soal kecerahannya itu satuannya lumens. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cari lampu yang cerah, itu bukan soal wattnya, tapi soal lumensnya. Berapa lumen itu? Seperti ini, lampu LCD ini, LCD proyektor ini, lumennya seingat saya 3000 lumen. Nah, ini model-model spesifikasi mengenai terang, mengenai lampu. Tetapi kembali namanya hakikat lampu, yang dicari adalah nyalanya. Sama seperti ketika kita beli lampu, Pak, tumbas lampu, pasti akan dicek dulu, ini nyala atau enggak. Kalau nyala, berarti layak dijual. Kalau enggak, akan diganti, dicarikan yang nyala. Tesnya seperti itu. Tidak dilihat kecerahannya, buatnya nanti belakangan, tapi pasti yang utama akan dites di depan. Kalau panjenengan semua beli lampu di toko listrik, sudah ada alatnya, colokannya, fittingannya untuk mengetes nyala lampu itu. Nah, Bapak Ibu, lampu yang menyala adalah bukti yang sah, bukti yang normal dari terang itu sendiri. Nah, jadi saya awali pagi ini dengan agak bermain filosofis ya. Nah, ayat ini Bapak Ibu, kita akan perhatikan bersama-sama. Ketika Tuhan berkata, akulah terang dunia ini, konteksnya menarik sekali karena diawali di ayat yang ke-7, perikopnya ini di ayat yang ke-7 rangkaiannya, ayat 7, pasal 7 ayat 2, itu dikatakan ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya pondok daun, atau istilah Ibraninya Sukkot. Bukan Sukkot ya, Sukkot. Sukkot ini adalah
tiga hari raya utama, salah satu hari raya utama. Yang pertama itu Paskah, yang kedua Pentakosta, yang ketiga itu Sukot atau hari raya Pondok Daun. Taurat mengatur pada hari perayaan Sukot ini, Pondok Daun ini, kamu beserta keluargamu semua harus datang ke Yerusalem. Semua harus datang ke Yerusalem dan tinggalnya di mana? Hotel kah? Guest house kah? Nah, dulu neng Yerusalem bagaimana? Bolehkah di sana? No, tidak. Kalau kamu tinggal ke Yerusalem, kamu datang ke Yerusalem, kamu harus buat tenda. Tenda yang mana atapnya dedaunan. Loh, ini apa? Ini napak tilas supaya kamu mengerti leluhurmu. Ojo ngati pedot oyok. Jangan melupakan sejarah dari mana asal usul bangsa Israel. Dipanggil keluar dari Mesir, dipimpin 40 tahun di padang gurun, tinggalnya di mana? Beratapkan daun. Hari raya Pondok Daun. Selama 7 hari kamu camping di Yerusalem. Orang sah mikir soal lebu omah, kademen nyalakne AC dan. Biar kamu mengerti leluhurmu itu bagaimana. 7 hari kamu tinggal di luar, outdoor, bangun tenda, dan ya ojo gleseng, aspek dan sebagainya. Cari modal, ya. Nah, udah piye Pak? Nah, itu biar urusannya orang Israel. Tapi saya cuma menjelaskan bahwa ini Sukot, supaya mereka merayakan Pondok Daun, mengingat perjalanan umat Israel di padang gurun. Dan juga ini ada ayat yang berkata, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, ini katanya apa Pak? Kata-kata itu ketika Tuhan ngomong akulah terang dunia, dikatakan Tuhan Yesus ketika cedak kotak persembahan, kotak perbendaharaan, kotak persembahan. Kotak persembahan ini letaknya ada di ruang teras. Bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran atau teras. Nah, kotak persembahan ini berada di teras. Di samping kotak persembahan ini, Bapak Ibu, kotak persembahan ini dibuat oleh Raja Yosia supaya memudahkan LPG-nya, laporannya ya sama seperti kita saat ini. Jadi bait Allah dulu awal masanya tidak ada kantong monitor diedarkan, itu dari kotak persembahan seperti itu terbuat dari tembaga ya. Dan orang yang memasukkan uangnya dari suara kerincingannya itu status sosialnya ketok. Kelipik, fungsi kata ya serta ekonomi bawah. Rupiah, wah, menengah ini. Iki, nah itu berarti buat tenang ini. Nah, Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus ngomong di dekat kotak perbendaharaan itu, kotak persembahan itu, dan ternyata ketika saya cek maksud dan tujuan Tuhan Yesus kenapa harus ngomong di dekat kotak persembahan, ternyata di dekat kotak persembahan itu ada tiang api. Ada 2 tiang api yang diwajibkan oleh perintah Taurat. Tiang api itu harus menyala apinya 24 jam 7 hari. Artinya menyala non-stop. Sebagai gambaran tiang awan dan tiang api. Sebagai gambaran tiang awan dan tiang api. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong akulah terang dunia ini, itu sedang dalam perayaan Hari Raya Sukot Pondok Daun, merayakan penyertaan Tuhan 40 tahun di padang gurun. Dan ketika kata-kata akulah terang dunia itu dikatakan dengan 2 tiang yang melambangkan tiang awan dan tiang api yang menerangi 40 tahun perjalanan umat Israel. Selain menyatakan terang, memberikan kehangatan, juga memberi perlindungan dari udara dingin, dari binatang buas di padang gurun. Nah, Bapak Ibu,
Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dari kisah ini, dari apa yang kita baca pada saat ini, kita belajar yang pertama bahwa anugerah terang melawan yang namanya nokturnal. Berapa mungkin sudah tahu apa arti nokturnal? Nokturnal itu artinya, ini saya sedikit pakai kiasan, ini artinya hewan yang keluarnya malam. Nokturnal itu hewan yang keluarnya malam, cari makannya di malam hari. Kelelawar, beberapa serangga, musang, ya, bisa kata tikus, ya, itu gerilyane di dalam suasana yang gelap, cara khusus malam. Dan kalaupun bergerilya pasti yang di bawah got dan sebagainya. Nah, itu istilahnya hewan nokturnal. Nah, di sini Tuhan sedang menyatakan anugerah terang melawan gelap. Ketika Tuhan ngomong akulah terang dunia, dan tidak ada seorang pun yang siap dan mengamini kata-kata itu, sebenarnya Tuhan ngomong orang buta mau dijelaskan mengenai terang matahari pun akan susah. Karena buta, mau dijelaskan dalilnya, rumusnya, sinarnya, kehangatannya, temperaturnya. Tapi kalau sudah buta, dijelaskan mengenai sinar matahari pun lewat teori, lewat rumus fisika maupun rumus apapun lah, susah. Karena buta. Dan Tuhan berkata, kamu gak ngerti terang itu, kamu gak mengalami terang itu. Terang dunia yang dari Tuhan kamu gak alami. Apa yang kamu buat saat ini itu adalah perbuatan-perbuatan gelap. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 5 ayat 14 sampai 16 berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tuhan juga mengatakan bahwa terang itu adalah energi yang aktif dan bahkan agresif. Terang di sini bukan hanya permainan kata-kata. Terang ini bukan wacana. Terang ini bukan aku arep menjadi terang. Tidak. Terang itu adalah kuasa yang aktif dan agresif. Bapak Ibu kalau ingat pelajaran IPA, ya, kecepatan cahaya, kecepatan sinar itu adalah dalam 1 detik 300.000 km. Jadi cepat. Belum ada buatan manusia yang bisa menyamai kecepatan terang. Belum ada. Bapak Ibu, di sini Tuhan saya sedikit beri gambaran juga. Saya ambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16 bicara mengenai terang dunia. Kita adalah terang. Di sini ada lampu. Kalau kita orang Jawa dulu ngomongnya tintir, ya, tintir. Dulu modelnya pelita. Kalau ngomong seperti itu namanya tintir kalau kita. Nah, di sini Tuhan berkata, orang itu tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu ini. Gantang itu adalah tutup saji, tutup makanan. Ya, itu supaya Bapak Ibu mengerti apa sih artinya ini. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Orang tidak, ya mungkin kalau kita di Jawa ini, saya kadang bagian kebudayaan yang belum saya pahami. Ya, manusia kata ada lahiran, saya belum paham itu teolog filosofinya apa. Nah, terang, tahlilin, lampu kemudian ditutupi. Nah, tapi ya tetap meskipun ditutupi seperti itu, nyalanya kan kelihatan, ya. Dan orang sudah bisa menebak kalau ada tanda itu di depan rumah, berarti tanda anak sing bar lahiran.
Nah, itu permainan simbol-simbol filosofi Jawa dan nanti itu kita akan belajar bersama-sama. Tapi kembali di sini Tuhan berkata, adalah suatu hal yang percuma kalau menyalakan pelita, menyalakan lilin, kemudian ditutupi. Buat apa? Karena hakikat terang itu pasti akan memancar dan dilihat. Tapi kalau terang dijadikan terang, tetapi kalau kemudian ditutupi, itu sia-sia. Pemborosan. Bapak Ibu, demikian pula kalau hidup kita dikatakan kamulah terang, tetapi kita menutupi kasih Kristus, kita menutupi, kita takut, kita kurang berani untuk menyatakan karakter Kristus, kita masih hitung-hitungan, kita ragu-ragu untuk menjadi berbeda. Sama seperti kamu menyalakan lilin, tapi kok tutupi? Buat apa? Bapak Ibu, uniknya lagi, nats ini Anda bisa baca nanti di pasal 8 ayat 1 sampai 11. Itu kisahnya adalah Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang berzinah. Ternyata orang Farisi dan kumpulan masyarakat itu bergerebek, Bapak Ibu. Terjadi rahasia. Dan kedapatan seorang yang berzinah dan sepasang orang yang berzinah pastinya. Tetapi nggak tahu kenapa kok yang laki-lakinya nggak ada. Perempuannya yang diarak kemudian langsung didorong. Maka berkata tersungkur, Israel jungkel bawah kaki Tuhan. Mereka berteriak, Guru, perempuan ini kedapatan berzinah. Hukum Taurat berkata, barang siapa berzinah, hukumannya adalah dirajam batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Guru Tuhan Yesus tidak menanggapi, diam saja, dan uniknya dia hanya duduk. Dia merek di tangan. Ada tidak tuliskan guru atau Tuhan Yesus gambar opo, nulis opo, tidak dijelaskan, dia hanya merek. Dia pakai telunjuknya di tanah. Ketika orang-orang dunia sedang diding, nunjuk perempuan yang dianggap asusila, dianggap tak bermoral ini, ketika tangan yang biasanya dipakai untuk berdoa, tapi tangan kali ini dipakai untuk diding, merasa dirinya lebih terang, lebih benar, dan menunjuk makhluk yang rumongso lebih gelap kelakuannya, moralnya gelap, diding seperti itu. Tuhan Yesus gunakan telunjuknya untuk gambar di tanah. Unik. Style Tuhan Yesus dalam menanggapi masalah itu unik banget. Didesak terus, ayo guru, jawaban baik, ngomong, tanggapanmu, komentarmu bagaimana? Ini sedang viral loh hari ini. Tuhan Yesus berdiri, dia berkata, yang tidak punya dosa, yang tidak punya aib, silahkan yang pertama melempar batu. Duduk lagi, murah tanah lagi. Jawaban keren. Yang tidak pernah mengalami gelap, sing rumangsa uripe seperti Philip, terang terus terang. Silahkan yang pertama angkat batu dan lempar. Dan Alkitab mencatat orang-orang melepaskan batu, mundur pelan-pelan, mundur alon-alon, dimulai dari yang paling tua. Nah, rumangsa uripku ya akeh aibe, akeh masalahe, akeh dosane, blirit semua, mundur. Bapak Ibu, di sini Tuhan sudah mengatakan
Kalian ngomong tentang duding-duding orang yang ada dalam gelap, padahal dia sesama orang gelap. Bahkan pengisi kata, saya langsung gambarkan ini seperti makhluk nokturnal. Anda tahu kan nokturnal itu seolah makhluk ini, makhluk atau jenis tipe nokturnal ini dengan terang itu nggak betah. Memang contoh katakanlah tikus. Saya percaya kita semua beberapa sering mengalami, bahkan mungkin sampai detik ini juga ada di rumah kita pergumulan mengenai tikus. Tikus itu keluarnya malam ketika lampu dimatikan. Beberapa mungkin lampu ada yang nyala dan di sana tikus berkeliaran. Gak takut dengan lampu karena percaya di bawah terang itu ada makanan yang tersembunyi. Tetapi ketika si empunya rumah keluar dan mungkin beberapa lampu dinyalakan lebih terang, nah tikus ini delik cari tempat persembunyian ke tempat yang gelap. Kisah ini mirip persis dengan pola-pola nokturnal ini. Ketika Tuhan ngomong menegur orang-orang yang sedang menegur orang-orang yang sedang diding-diding rumangsa luwih becik, rumangsa luwih terang, rumangsa moralnya lebih bagus, rumangsa enggak pernah berzina. Dan Tuhan ngomong yang tidak punya aib sedikit pun, silahkan yang pertama. Semua langsung kembali sembunyi di bawah aibnya, langsung kembali kepada gelapnya hidup mereka. Dan Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini. Dia berkata, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hari itu Tuhan Yesus yang berhak sebenarnya menghukum, tapi dia melepaskan, dia mengampuni. Karena dia datang bukan untuk menghakimi, dia datang untuk menyelamatkan, dia datang untuk memberi pengampunan, dan dia datang untuk mengganti harga pengampunan itu dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini PR kita semua, menjadi terang itu. Bagaimana menjadi terang? Menjadi terang yang pertama itu menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau hidup kita ini mau menjadi followernya Gusti Yesus yang sungguh-sungguh, bukannya sekedar sensasi perasaan aku seneng yang dinamika yang gereja, wah pujiannya enak, WLAP musiknya enak, wah itu hanya sekedar perasaan saja. Yang kita cari hanya perasaan kekristenan kita, tetapi bukan menjadi follower Tuhan yang sejati. Hati-hati. Barangkali kita termasuk makhluk-makhluk nokturnal. Karena ada Kristen yang nokturnal ini, ya, saya kategorikan Kristen yang nokturnal ini, mereka yang menjadi Kristen nokturnal ini masih mudah tersinggung. Ada khotbah tentang pengampunan, tersinggung. Ada khotbah tentang persembahan, memberi, berbagi, persepuluhan, ampun, lirik. Ada khotbah mengenai ketaatan, kosek, disemayani. Model-model seperti ini Kristen nokturnal. Hanya pengen cari berkat, tetapi untuk menjadi follower yang sejati, ngefans, follower. Nah, Bapak Ibu, mari kita semakin menjadi pengikut Tuhan. Barang siapa mengikut Tuhan, otomatis melihat terang, otomatis mengikut terang, dan masuk dalam perkumpulan terang. Dan kita menyadari bahwa terang itu menyenangkan, terang itu membahagiakan, ya. Terang itu melegakan, terang itu memberi nyaman.
Kita kalau di sini ruangan ini lampu nyala, itu enak. Tapi kalau saya matikan lampu saja, mau dikali apa? Nah, kenapa mata kita ini memang dikondisikan, diatur nyaman dengan terang? Kalau gelap, mata kita ini melelahkan. Dalam dunia pelajaran IPA, kalau terjadi gelap, ada namanya daya akomodasi, di mana mata ini pupilnya harus semakin membesar, lebih gelap, mentelengi, kindi. Nah, energi untuk melakukan menteleng itu, artinya daya akomodasi itu melelahkan mata. Nah, ada juga bagi yang merasa tadi yang sempat saya katakan sering tersinggung, berat, susah untuk taat pada firman. Bapak Ibu, model-model seperti ini nocturnal. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pura dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Hari sudah mulai pagi, sudah saatnya mengakhiri masa-masa gelap itu. Karena Tuhan Yesus telah datang dan dialah terang dunia. Bapak Ibu, sama seperti saat kita mengalami oglangan atau lampu mati, ya. Pengalaman saat lampu mati itu kita pasti mencari lilin lah, atau mungkin yang mesti sering dekat HP-nya dinyalakan senternya, atau mungkin yang punya emergency lamp nyalakan itu. Sama dengan tadi yang sempat saya katakan, karena kita ini terbiasa dan memang disetting mata kita itu nyaman dengan terang. Gelap itu soalnya kita takut, apalagi anak-anak kecil, Bapak Ibu. Kamar kecil malam-malam aja minta ditemani. Sejatinya Bapak Ibu, ikut Tuhan, kekudusan, murah hati, taat, itu adalah habitat kita, ya. Ketaatan, kekudusan, murah hati, mengampuni, memberi, itu nyaman untuk jiwa kita. Itu nyaman, itu tempat kita. Dan percayalah, hari demi hari kita akan dibentuk lewat masalah, lewat pergumulan yang kita hadapi, lewat konflik, lewat ketidakcocokan yang kadang kita alami. Kita ini sedang dibentuk untuk terbiasa murah hati, terbiasa mengampuni. Kita akan terus diproses untuk terbiasa untuk taat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan sering kita alami. Saya belajar dan diproses. Ketika awal pelayanan diajari mengenai kesederhanaan. Kalau hitung-hitungan zaman sekarang, kerja awal bulan digaji 75.000 per bulan. Belum lagi ada omongan ojo pelayanan ning GSPI renek duite. Bapak Ibu Saudara sekalian, uang tidak menjadi akar pahit bagi saya. Saya tetap melayani dan saya puji Tuhan ada tetap di GSPI dan bersyukur Tuhan pelihara sampai detik ini berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Pengalaman bagaimana dirasani. Ada yang laporan ke saya sinode sebelumnya, ya, dulu waktu awal pelayanan ada yang ngomong, Pak,
Kami dapat laporan katanya gerejamu kok akeh masalahnya sing apa to, Pak? Duh. Masalah apa Pak? Ya biasa ya. Ada yang katakan saya menggunakan uang setoran sinode juga. Nah, difitnah, dirasani, soal sekarang saya sudah kebal Pak Ibu. Biasa bagi saya. Dirasani, nggak dihormati, nggak dihargai, dibohongi, disemayani, sudah biasa akhirnya. Tapi apakah kemudian saya akar pahit, saya dididik titeng loh? Ya biasa aja bagi saya. Biasa. Bapak Ibu, pengalaman ini kayak melatih otot iman saya. Sama seperti Anda olahraga. Katakanlah Anda tertarik, aku pengen pit-pitan, aku pengen ngepit, aku tak cukup pit. Puas. Kemudian saking senengnya aku pengen ngepit, sumbernya waduk cengklik. Saya percaya Anda akan ngos-ngosen, bahkan bisa kalau nggak hati-hati semaput di tengah jalan. Kenapa? Belum terlatih jarak jauh. Latih dulu jarak dekat. Hubungi sumber lah, kemanahan, agak jauh dikit sampai ke nusuan. Nah, muter-muter dulu. Kalau sudah terlatih, ototnya terlatih, kekuatannya, daya tahannya terlatih, nggak gampang capek, nggak gampang ngos-ngosen, silakan ke waduk cengkring. Ini namanya apa? Latihan, membentuk daya otot, daya tahan kita. Sama Tuhan akan proses kita, Tuhan akan bentuk lewat masalah, lewat pergumulan untuk melatih otot karakter iman kita. Titik-titik ceprean hati, mudah tersinggung, ra cocok, mutung. Yalah, Bapak Ibu, itu bagi saya kanak-kanak. Belajar semakin dewasa, nyatakan terangmu. Ojo menteri-menteri baik. Zamannya sekarang zaman listrik. Orang model apa tuh? Lampu petromak atau menteri putih di kompor. Jelas saya ingat zaman itu ada lampu petromak. Mungkin beberapa pernah mengalami, pernah lihat lampu model itu. Kompor dulu baru bisa terang. Zaman listrik nyala, terangnya terus. Bapak Ibu, ini yang pertama, menjadi pengikut Tuhan. Proses dan masalah akan membentuk dan menempa kualitas terang kita. Belajar untuk pilih taat pada Tuhan, atau Anda akan lebih cinta diri sendiri. Ujung-ujungnya cinta harga dirimu dan cinta akan uang. Pilih, Anda mau taat pada Tuhan atau mau milih cinta diri sendiri. Nah, itu sudah pilih. Yang kedua, untuk menjadi terang kita butuh yang namanya keberanian. Sekali lagi, untuk menjadi terang kita butuh yang namanya keberanian. Keberanian itu apa? Menjadi terang itu butuh keberanian. Bapak Ibu, yang namanya sukses itu perlu berani. Perlu keberanian. Entah mungkin dalam pekerjaan, perlu berani mengambil risiko. Banyak orang yang hanya menjadi wacana, aku pengen usaha, aku pengen usaha, aku pengen usaha. Usaha apa yang baik untuk dikerjakan? Usaha yang terbaik untuk dikerjakan adalah usaha yang dilaksanakan, bukan usaha yang dibicarakan. Tetapi untuk melaksanakan itu butuh yang namanya nyali atau keberanian. Lebih mudah hidup tidak sukses. Sama juga dengan terang. Untuk menjadi terang itu kita butuh keberanian. Untuk menjadi hidup tidak. Untuk menjadi hidup yang tidak terang itu lebih mudah. Rasa gagas, rasa peduli, rasa teko, lebih mudah. Tapi ingat, hidup susah itu selalu mencari terang. Hidup susah itu akeh koncone. Akeh. Sukses itu perlu dan bernafas dengan yang namanya disiplin serta keberanian atau nyali. Bapak Ibu, perlu berani untuk berbeda. Perlu keberanian untuk bersinar. Perlu keberanian untuk bercahaya. Perlu keberanian untuk kita bersikap jadi ikut Tuhan dan jadi terang.
Bahkan juga perlu keberanian untuk menang. Orang tidak berbicara mengenai juara harapan, juara favorit, tidak. Orang bicara mengenai juara satu, siapa? Dan untuk menjadi juara satu itu, kita butuh keberanian untuk bayar harga, bayar disiplin, keberanian untuk mengambil resiko lebih banyak, berlatih lebih banyak. Butuh keberanian. Bapak saudara sekalian, hidup yang bersinar, hidup yang bercahaya, hidup yang taat dan cinta Tuhan itu butuh keberanian. Beranikah kita ambil resiko? Beranikah Anda berbeda dalam sikap dan cara ngomongmu, cara mengelola keuanganmu, cara berpikir, cara menanggapi, bahkan cara kerjamu? Beri lebih, selain jujur, selain taat, selain disiplin, beri lebih. Itu cara kerja Tuhan. Bapak saudara sekalian, bersinar menjadi terang itu butuh keberanian. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk terang yang Tuhan telah nyatakan. Hidup kami pun juga telah Tuhan leburkan ikut dalam terang-Mu, terang kudus-Mu. Ya Tuhan, ya Allah, kami sadar kami ini terkadang suka bermain-main, Tuhan, tidak serius. Kami suka dengan terang, tapi kami kadang juga hidup dalam gelap. Kami bahkan suka dengan gelap. Beberapa dosa-dosa masih saja kami jalani, Tuhan. Kami masih buat itu, dan bahkan itu menjadi kebiasaan kami. Ya Tuhan, pagi ini firman-Mu telah menerangi kami, menelajahi kami semua, Tuhan, bahwa sejatinya kami ini masih punya sisi gelap, Tuhan. Engkaulah terang dalam hidup kami. Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu kemurahan dan pengampunan-Mu. Terkadang kami menunjuk-nunjuk gelapnya sesama kami, gelapnya moral mereka, gelapnya kelakuan mereka, gelapnya hidup mereka, Tuhan. Tetapi kami sendiri juga adalah makhluk yang sering dan suka dengan gelap itu sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kiranya terang-Mu menguduskan, terang-Mu terang yang melegakan, mencerahkan, bahkan terang yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya undang semua untuk berdiri. Semua sudah terima perjamuan kudus. Yang belum silakan ambil di luar. Saya tunggu semua mendapatkan, dan sambil menunggu silakan dipersiapkan untuk perjamuannya. Mari sebelum kita masuk lebih dalam untuk perjamuan Tuhan, sebelum mari kita mengakui dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni. Tuhan suka dengan kejujuran. Tuhan cari kejujuran. Tidak usah berbelit-belit dengan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tidak usah banyak alasan. Tuhan tahu apa kelakuan kita, apa yang ada di hati kita. Tuhan tahu bahkan yang tersembunyi, yang kadang kita tutupi. Tuhan tahu semuanya. Kejahatan hati kita,
modus kita, bahkan kadang permisi kata kelicikan hati kita, Tuhan tahu semuanya. Pagi ini mari jujur saja di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan cari itu, Tuhan hargai, Tuhan lebih suka kejujuran hati kita. Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita ini rentan untuk jatuh dalam dosa. Tuhan tahu kita ini model-model yang tobat kumat. Tuhan tahu itu. Maka mari pagi ini saya ingin kita jujur saja, akui saja. Tuhan hargai. Tuhan hargai itu. Mari kita tunduk kepala kita, mengaku dosa kita. Dia setia, dia ada, dia akan mengampuni kita, dia menerima kita apa adanya. Percayalah, terang itu menghangatkan, terang itu melegakan. Mari kita jujur di depan Tuhan. Engkau hadir dan tidak ada yang tersembunyi di depan Tuhan. Kami ini makhluk yang hina. Kami banyak salah, Tuhan. Ampuni kami, ampuni. Tiada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Kejahatan kami semuanya Kau tahu, Kau kenal. Masa lalu kami, bahkan masa kini pun kami kadang masih kumat, Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Modal kami hanya satu, Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan menerima kami apa adanya. Anugerah Tuhan begitu sabar dan betah atas makhluk yang hina ini. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan untuk pengampunan. Puji Tuhan untuk keselamatan. Puji Tuhan karena Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini keberanian kami menghadap tahta kasih karunia-Mu. Karena Tuhan bermurah hati mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat roti. Roti ini melambangkan tubuh anak domba Allah yang diserahkan untuk pengampunan kita, yang diserahkan untuk penggantian kita. Kita bersyukur karena firman Tuhan berkata, anak domba Allah mengangkut, menanggung semua kutuk dosa kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kita. Kami bersyukur kepadamu dan akan terus merasa bersyukur karena anggur ini Tuhan melambangkan darah anak domba Allah, darah yang kudus dan tak bercacat celah, darah yang telah menjadi pakaian kekudusan kami. Kami sejatinya hina, bejat Tuhan, kami ini menjijikkan. Kami banyak penyakit Tuhan, tapi oleh bilur-bilur Tuhan kami disembuhkan, dipulihkan, dikuduskan dan diampuni. Tuhan telah membenarkan kami oleh karena darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami, ini keberanian kami untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu, bukan karena moral kami, bahkan bukan karena ibadah kami, tetapi karena darah Kristus Yesus adalah modal iman kami untuk berharap dan menerima kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Kita tunduk kepala, kita berdoa. Perjamuan kudus selesai Tuhan, tetapi kasih karunia-Mu tak pernah selesai dengan kami. Kasih karunia Tuhan berlimpah, senantiasa baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Kami mengingat kasih-Mu, kami mengingat perjanjian-Mu, kami mengingat bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan kembali. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama ada titipan dari bendahara pembangunan. Ini ada laporan keuangan pembelian tanah dan juga kas yang masih ada, ya. Puji Tuhan untuk persembahan Bapak Ibu yang untuk pembangunan yang sudah kita doakan, ya. Saat ini ada 40.332.000, ya. Nanti katanya akan dapat per keluarga ini, ya, laporan pembangunan, ya. Kita doakan terus untuk pembangunan supaya entah kapan waktunya kita bisa memperluas gedung gereja yang lebih baik dan menampung banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kemudian ini juga ada warta gereja. Terima kasih untuk persembahan dan juga persepuluhan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga berdoa untuk dana Natal yang saat ini sudah masuk. Dapat saya agak lupa, ya, bendahara yang memegang, ya. Tetapi kekurangan dana ada 3.600.000, ya. Kiranya Tuhan mencukupkan, memberkati sehingga pada waktunya nanti Tuhan mengirimkan berkatnya. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan, persepuluhan dan juga persembahan untuk dana Natal. Tuhan memberkati. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Ada adik Vina, kemudian Saudari Via, Ibu Tiwi, Mas Jojo, Ibu Mardanus, Eyang Mardanus, kemudian adik Via, Ibu Ranto, Bapak Joko dan Bapak Parno, ya. Yang dekat bisa memberikan salam ucapan kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Desember, ya. Begitu pengumumannya. Kemudian untuk pengumuman warta gereja, besok Minggu ibadah umum pagi, WL-nya Mbak Butina, singernya Mbak Megita dengan Mbak Anggi. Kemudian untuk sore harinya WL-nya Mbak Siska, singernya Mbak Megita dengan Mbak Lia. Kemudian hari ini Minggu ke-1 jam 9 pagi akan ada ibadah sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang ada anak cucu, ya mari hantarkan anak-anak untuk menerima berkat firman Tuhan di ibadah hari ini pukul 9. Kemudian besok ada ibadah remaja pemuda pukul 18, ya, jam 6 sore, supaya anak-anak remaja pemuda juga diingatkan untuk bersama-sama bertemu dalam kasih dan pemurahan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Pak Beni sudah mulai harus tugas-tugas luar kota, ya. Jadi nanti malam akan berangkat ke Surabaya, akan pulang Selasa, ya, Selasa dini hari, ya, karena ada rapat dengan Sinode dan juga dengan Yayasan STIE. Mohon doakan supaya perjalanan lancar, ya. Rencanakan Pak mobil, ya, ke Surabaya dan pulang Senin ke Selasa dini hari, ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat. Kita terus doakan untuk korban Semeru supaya Tuhan juga memberikan kekuatan dan juga penghiburan yang saat ini sedang ada bencana. Dan kita mohon perlindungan Tuhan. Yang kita mendengar ada virus varian baru, ya, yang cukup menakutkan, tetapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, ada penyertaan, dan terus kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu akan memberikan salam sehat ke kanan kirinya, karena tidak boleh berjabat tangan, ya. Terima kasih, salam sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa berkat, ya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita pujikan doa Yabes. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan memberkati kita.
Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu dan kemurahan yang Kau sediakan. Kami bersyukur dan kami terima segala berkat urapan untuk hidup kami, untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat dan kuasa. Tuhan mengurapi pekerjaan, usaha, perdagangan kami. Tuhan juga memberkati keluarga kami, berkat sehat, berkat hikmat, berkat iman. Kami juga percaya dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ke depan Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, dan Tuhan selalu menolong segala pergumulan kami. Kami doakan juga untuk saudara kami sebangsa yang di seputar Gunung Semeru yang saat ini mengalami bencana alam gunung meletus. Tuhan mohon berkati. Kami doakan kiranya kasih kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan menopang dan memberkati. Yang kehilangan Tuhan kuatkan, hiburkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kota kami, Tuhan berkati keluarga kami, dan di tempat di mana kami bekerja Tuhan juga menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima murah. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapa